Shalom semuanya, tenang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarus Alkitab kita pada episode kali ini. Dan saya berharap semua dalam kondisi diberkati Tuhan, terus semangat dalam Tuhan, sehat terutama, dan terus mengandalkan Tuhan ya. Sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali di dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Dan sekarang kami ingin melanjutkan tadarus Alkitab kami, berikan kami hikmat, rema daripada Tuhan. Setiap kami akhirnya bisa memahami lebih dalam lagi kebenaran. Mampukan kami nantinya bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi jadi orang-orang yang hidupnya bisa menyenangkan Tuhan. Haleluya. Jangan satupun kami yang kau lalui. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita siapkan kalau tidak salah Yeremia 21 gitu ya. Kalau tidak salah ya saudara ya. Siapkan Alkitab kita masing-masing. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kita akan membaca pada tadarusan episode ini Yeremia 21. Benar ya saudara ya. Perikopnya diberi judul Pembuangan Raja Zedekia diberitahukan. Bersama saya ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Pasyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maaseya kepadanya dengan pesan. Tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan membalikkan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekia Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang, dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa rasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungan. Demikian firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya dengan api. Perikop berikutnya, nubuat melawan Raja Yehuda. Ayat 11.
Demikianlah keluarga Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran, demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami, dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu, sesuai dengan hasil perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang kita baca di Yeremia 21 jelas di situ akhirnya Zedekia, dalam hal ini Raja Yehuda yang memerintah saat itu, mau bertanya kepada Yeremia. Karena tentu seluruh penduduk Yehuda tahu siapa Yeremia, nabi muda yang dianggap sesat oleh nabi-nabi lainnya, padahal mereka yang menganggap sesat Yeremia adalah nabi-nabi palsu, nabi-nabi sesat, yang saya sudah bagikan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mereka secara tidak sadar memahami bahwa ya Alkitab itu, firman Tuhan itu ya dibaca seperti mereka baca. Ketika Tuhan berjanji bahwa Israel akan diberkati, bahwa tidak ada yang bisa menyentuh Israel, maka mereka percaya ya itu akan berlaku universal, berlaku everlasting selama-lamanya, tanpa ada prasyarat-prasyarat. Padahal kan saya bilang namanya perjanjian itu pasti ada syarat. Ya. Nah yang kita baca, yang kita pahami, ya ternyata Israel di zamannya Yeremia memang hidup melanggar firman Tuhan. Menyembah berhala, bahkan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir dengan mengorbankan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka pada Baal di Mesbah, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Jadi Yeremia yang mengatakan berkali-kali bahwa mereka akan dibuang di Babel, Babel akan menghancurkan mereka, Israel akan dihancurkan, Yerusalem akan dihancurkan, itu dianggap musuh bagi orang-orang Yehuda karena menubuatkan sesuatu yang tidak seperti yang mereka pahami, bahwa Allah Israel pasti akan menjaga dan memelihara Israel apapun kondisinya. Ya. Nah, karena Yeremia seling menubuatkan sesuatu yang bertolak belakang dengan banyak nabi-nabi lainnya yang disebut akhirnya nabi-nabi palsu oleh Alkitab itu, ya Zedekia yang sudah pernah mendengar dan pasti sudah mendengar teriakan-teriakan Yeremia itu mengutus Pasyur, salah satunya. Yang kalau Bapak Ibu ingat di episode sebelumnya di Tadarusan ini, salah satu imam kepala yang menangkap Yeremia. Pasyur ini menangkap ya karena menganggap Yeremia nabi palsu, padahal dialah yang tidak peka. Dialah imam yang tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, sehingga akhirnya tidak bisa membedakan mana yang hamba Tuhan benar, mana yang hamba Tuhan yang tidak benar gitu. Pasyur diutus termasuk imam besar tadi untuk menanyakan, jangan-jangan Yeremia mau menubuatkan hal yang baik itu untuk Yehuda. Tapi Yeremia tetap konsisten dengan apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Bagaimana kalau kau mau selamat, kata Yeremia, kau harus tinggalkan kota ini dan menyerahkan diri pada orang-orang Kasdim. Kalau kau tinggal di kota ini, kau akan mati. Kalau kau tinggal di kota ini artinya bersiap untuk mempertahankan Yerusalem dengan darah, akan mati. Dan itu yang terjadi. Ketika Babel akhirnya meringsek masuk ke Yerusalem, orang-orang yang membela Yerusalem, membela Tuhan, tanda kutip ya, dengan cara pikir mereka, mati konyol semuanya. Ada nggak yang menyerahkan diri? Ya ada. Termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu kan orang-orang tawanan. Saya percaya orang-orang yang bersama dengan orang-orang lainnya yang dibuang ke Babel itu adalah orang-orang yang keluar dari kota dan kemudian angkat bendera putih dan menyerahkan diri. Harta mereka ya akhirnya diambil oleh Babel, rumah mereka ya dirampas semuanya dan mereka dibuang ke Babel.
dengan apa adanya. Mereka selamat. Merekalah generasi yang akhirnya beranak pinak di Babel selama kurang lebih puluhan tahun. Dan kemudian beberapa mereka yang lahir dari Babel itu yang memimpin pulang ke Yerusalem di sekitar 70 tahun atau tahun ke-70 setelah mereka ada di pembuangan di Babel. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, seorang nabi itu pasti mengatakan yang tepat. Seorang nabi itu pasti berani mengatakan sesuatu dengan lantang. Kita tahu Pasyur diutus oleh Raja Zedekia. Utusan raja ini nggak main-main. Dan Yeremia juga paham kalau ini kita baca secara sistematis kan Pasyur pernah menangkap dia. Sebagai manusia normal tentu dengan Pasyur datang kembali dengan materai raja, ya itu pasti akan menggentarkan Yeremia secara teori. Tapi meskipun Yeremia dikondisikan untuk menubuatkan hal yang baik bagi Yehuda, Yeremia tetap berani dengan lantang mengatakan apa yang memang Tuhan sudah putuskan tentang Yehuda, bahwa Yehuda akan dihancurkan dan mereka semua akan dibuang ke Babel. Yeremia berani mengatakan itu dengan lantang meskipun mungkin saja Pasyur datang dengan pasukan khusus Raja Zedekia. Saya nggak ngebayangin kalau saya misalnya diposisikan seperti Yeremia gitu. Saya sedang menubuatkan sesuatu yang di mata bangsa saya buruk. Saya berani karena Tuhan yang nyuruh. Terus tiba-tiba datang beberapa pendeta senior mungkin yang diutus oleh pemerintah dan dikawal oleh Kopassus mendatangi rumah saya. Tentu sebagai manusia saya gentar dan akan tergoda untuk menyelamatkan diri dan akhirnya menubuatkan hal-hal yang baik untuk bangsa ini. Apakah saya berani gitu ya mengatakan kebenaran meskipun ya tadi didatangi oleh orang-orang yang bukan sembarangan, utusan raja pula, tentu dengan pasukan pengawal yang paling hebat dan perkasa. Ini yang saya bilang Yeremia luar biasa. Usianya mungkin relatif masih muda saat itu. Dia nabi yang benar-benar berkomitmen. Dan itu sedang saya berusaha untuk tiru keberaniannya. Ya seperti saya bilang kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya di hari Minggu kemarin. Saya ini sebenarnya dalam dilema gitu. Satu sisi saya kepengen gereja yang saya gembalakan berkembang. Karena memang tanggung jawab saya berat sekali. Untuk membuat gereja ini berkembang kalau mengandalkan kuat gagah sendiri, saya nggak akan sanggup. Maka secara teori, saya harus mengkondisikan agar gereja ini menarik. Agar orang-orang datang, entah itu onsite maupun online. Tapi sisi yang lain, di tengah segala tanggung jawab, problematika, pergumulan saya tadi, di hari-hari ini Tuhan membukakan banyak, menyingkapkan hal-hal yang tadinya selama ini tersembunyi dari mata saya. Tersembunyi itu bukan berarti saya tidak tahu ya, tapi saya tidak bisa mendalaminya secara benar gitu. Nggak ada gairah untuk mendalami itu secara benar. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah jadi pengkhotbah gitu ya, atau Bapak Ibu bertanyalah sama banyak hamba-hamba Tuhan yang jadi pengkhotbah juga. Kita itu tidak mungkin membuat khotbah itu yang bukan keinginan kita gitu. Kalau misalnya bukan khotbah undangan ya. Sebab saya harus jujur akui kalau saya misalnya diundang oleh gereja lain yang mengundang saya itu kan sudah punya tema-tema tahunan kan. Ya. Kayak saya udah jarang ngomongin mujizat di gereja DW. Ya. Sebab semua orang Kristen awam itu pasti udah dicekokin mujizat mulu oleh banyak pendeta. Di DW saya nggak pernah khotbah soal mujizat. Ya pernah lah. Tapi jarang sekali. Saya lebih banyak mengisi mereka dengan pengajaran-pengajaran yang mereka tidak bisa dapatkan di luar sana.
Tapi di tahun ini saya diundang beberapa gereja untuk khotbah soal mujizat gitu. Nah, tentu akhirnya saya kan harus membuat khotbah sesuai permintaan, ya, karena saya sudah mengiyakan menerima undangan mereka karena waktunya cocok dan tidak benturan dengan jadwal saya, maka saya harus mengikuti dong permintaan mereka khotbah soal mujizat. Nah tadi saudara, kalau bukan karena undangan, biasanya pengkhotbah itu kalau mau membuat khotbah ya sesuatu yang lagi bergejolak di hatinya, sesuatu yang lagi berkecamuk di pikirannya. Itu yang akhirnya dia bisa membuat khotbah lebih hidup, lebih dalam dan lain sebagainya karena sedang dalam pergumulannya gitu. Nah, saya hari-hari ini itu diterangi Tuhan oleh banyak hal yang bagi saya sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, karena saya tidak tertarik tentang hal itu sebelumnya, atau tidak dibuat tertarik, atau tidak memiliki ketertarikan untuk mendalami hal itu sebelumnya. Tapi hari-hari ini saya disingkapkan Tuhan banyak hal. Saya kalau misalnya dengerin, ada waktu gitu ya, dengerin khotbah dari pendeta mana, biasa sih saya berusaha untuk mendengarkan pendeta yang dari luar negeri gitu ya. Ya karena pendeta dalam negeri ya, pendeta-pendeta yang top-top itu rata-rata khotbahnya saya sudah tahu ya kemana arahnya begitu. Ya karena beberapa yang senior yang top-top itu kan memang saya ikuti sejak saya muda. Ya dengan akses digital yang mempermudah semuanya ini, saya kan bisa melihat atau mendengarkan atau mengikuti ibadah dari gereja-gereja besar di luar negeri yang mungkin tidak akan bisa saya kunjungi secara fisik gitu ya, tapi lewat YouTube, lewat digital saya bisa mengikutinya. Tetapi setiap saya mendengarkan khotbah-khotbah itu, saya selalu dibawa Tuhan untuk mendapatkan rema yang lain dari yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan itu. Atau saya diminta untuk mendalami lebih lagi, sehingga saya akhirnya mendapatkan bukan saja kebenaran yang dibagikan oleh hamba Tuhan tertentu, tapi karena saya disuruh Tuhan, saya mendapatkan mutiara yang lainnya. Ya. Dan hari-hari ini juga selain pendeta, saya bilang, saya jujur saja, saya sedang menyukai pengajaran banyak rabi-rabi Yahudi. Ada beberapa rabi, ya nggak banyak memang, ya 2-3 orang rabi yang saya suka gitu, dengerinnya gitu. Meskipun ya tadi, masih dalam keterbatasan tentang bahasa, tapi rabi-rabi yang berbahasa Inggris saya coba nangkep lah. Lama-lama saya gampang juga mengerti, memahami ya, meskipun kalau disuruh membahasakannya dalam bahasa Indonesia saya butuh kesulitan, butuh pulpen dan juga kertas untuk mencatatnya gitu ya. Dan saya setiap mendengarkan rabi-rabi itu bicara, saya jadi menambah wawasan saya soal perspektif keyahudian, tapi juga saya sering kali diingatkan Tuhan. Perhatikan, itu rabi Yahudi yang ngomong. Ya. Baca, dalami sekarang dalam terang Kristus. Maka ketika saya dalami lagi dengan pemahaman iman yang saya dapatkan dari sekolah saya, dari guru-guru saya, dari dosen-dosen saya, dari pendeta-pendeta saya, semua ilmu tadi saya pakai, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Yang didasari oleh pengajaran rabi, tapi diberikan muatan terang Kristus. Sehingga akhirnya kalau disimpulkan, kesimpulan saya dan kesimpulan rabi itu berbeda. Padahal awalnya saya diberkati oleh khotbahnya rabi ini. Sama juga dengan pendeta. Bahkan saya harus akui, saya juga sekali dua kali mendengarkan beberapa pemimpin atau kiainya saudara kita yang di seberang ketika berceramah gitu. Saya coba mendengarkan hal yang baik. Dan saya minta selalu senantiasa Roh Kudus tolong saya, menuntun saya sehingga bisa memakai yang baik itu. Ya, pengajaran yang baik, kadang-kadang kosakata, kadang-kadang istilah. Ya kayak tadarusan ini kan istilah yang bukan Kristen. Ya saya tahunya ya dari seorang kiai yang menekankan soal tadarusan gitu. Tentu tadarusan kitab suci mereka ya. Terus dalam satu episode dia jelaskan apa itu tadarusan gitu. Pengertian etimologinya apa gitu. Pengertian dalamnya dari tadarusan itu apa gitu. Akhirnya saya bilang, wah ini keren banget itu. Ya.
Jadi bukan cuma baca, bukan cuma menghafal, tapi benar-benar mendalami, mengandalkan eh, Tuhan dan hikmat yang kita miliki ya, untuk benar-benar menemukan kebenaran dari ayat-ayat Alkitab yang kita baca. Nah, saya tidak menemukan istilahnya dalam bahasa yang lebih enak lainnya yang cocok dengan hati saya, makanya saya pakai aja tadarusan Alkitab. Ya, beberapa episode awal banyak yang komen, jangan pakai istilah tadarusan dong Pak, ya gini 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 gini. Saya tetap kekeh. Kenapa? Karena saya nggak menemukan istilah yang lain. Membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, apalagi renungan Alkitab, renungan malam, santapan rohani, itu nggak cocok gitu dengan apa yang sudah saya bagikan dalam program Tadarusan Alkitab 3 tahun ini. Inilah yang paling cocok. Saya nggak nemukan kalimat lain gitu, atau terminologi lain. Nah, saya banyak seperti itu, saudara, terinspirasi oleh hal-hal tadi. Nah ya, kembali ke dalam Yeremia 21 tadi, bahwa kepekaan akan Tuhan itu memang harus dimiliki. Itu yang menjadi masalah, sehingga akhirnya banyak imam-imam kepala, termasuk si Pasyur tadi, bahkan imam besar yang hidup sejaman dengan Yeremia itu nggak punya kepekaan. Karena otak mereka, pemahaman teologi mereka ya hanya terpaku terhadap apa yang sudah mereka pahami. Itu yang dalam bahasa khotbah saya sering kali berkata, lucu gitu ada orang Kristen mempertahankan pengajaran doktrinnya yang sudah umurnya ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Padahal firman Tuhan berkata, semakin hari mendekati akhir zaman akan semakin banyak yang disingkapkan. Padahal mereka semua berkata firman Tuhan itu hidup. Hidup itu artinya apa? Ya ketika dibaca pasti ada pemahaman yang baru. Itu hidup namanya. Kalau saya memahami Alkitab sama persis dengan para teolog, bapak-bapak gereja yang hidup 1500 tahun yang lalu misalnya, ya artinya Alkitab itu tidak hidup. Artinya saya tidak menggali dengan sungguh. Artinya saya hanya copy paste saja apa yang diajarkan sejak 1500 tahun yang lalu ketika gereja masih mula-mula. Dan gereja-gereja hari ini justru malah bangga dengan hal itu. Ada salah satu pekerja kita yang bertemu dengan beberapa hamba Tuhan ketika tahu bahwa gerejanya JKI, bilang begini, oh kalau di sinode kami mah doktrinnya mah udah pasti ya. Kita udah punya doktrin yang baku. Jadi caranya udah baku, pemahamannya udah baku. Kalau kamu dari JKI kan tidak ya. Makanya JKI kan beda-beda satu dengan lainnya. Ya orang kalau boleh melihat itu kelemahan silahkan. Tapi kalau bagi saya, kenapa saya bergabung di JKI? Ya karena JKI memberikan saya kebebasan. Justru saya bilang, kalau gereja terpaku pada doktrin tertentu saja, itu yang tidak benar. Sebab pemahaman kita semakin lama semakin bertambah kan. Ilmu kan bertambah. Teologi kan bukan eksak, bukan matematika, 1+1 sama dengan 2. Teologi itu, waduh, ya sangat dipengaruhi oleh latar belakang si teolognya. Tempat teolognya belajar sangat mempengaruhi. Guru-guru yang didengarkan teolognya sangat juga mempengaruhi. Keintiman dengan Roh Kudusnya juga sangat mempengaruhi. Banyak aspek, sehingga akhirnya setiap orang itu mestinya punya teologi sendiri-sendiri. Oh kalau gitu jadi liar dong. Oke, kalaupun tidak liar ya kita framing aja. Tapi yang utama aja. Misalnya apa? Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia. Itu kan yang bakunya, pegang di situ. Yang lain-lainnya, apakah Yesus melakukan mujizat itu penumpangan tangan, meludahi tanah, itu ya ditafsirkan sesuai dengan konteks. Bisa berbeda-beda. Cara Yesus menggembalakan,
cara Yesus memuridkan, itu kan berada dalam ranah tafsir. Ya. Karena kitab Injil tidak jelas bagaimana Yesus mengembalakan dan memuridkan kan. Jadi itu ranah tafsir ya, silahkan kalau ada gereja yang menafsirkannya, oh kalau mengajar ya harus bikin Bible camp, Bible class, seperti itu, atau harus ada kateksisasi, ya silahkan aja ya. Karena setiap kita bebas menafsirkan. Karena bagi saya sampai hari ini, misalnya saya sangat senang dengan metode misalnya katekisasi, atau dalam artian murid itu apa calon jemaat itu diajarkan doktrin-doktrin gerejanya. Ya tapi ya sekali lagi, yang diajarkan doktrin tahun kapan gitu. Ya. Saya jujur saja dengan buku-buku teologi yang saya dulu pegang dan menjadi diktat utama saya ketika saya masuk sekolah teologi S1 di tahun 2000-an gitu ya. Itu nyaris saya tidak lagi terlalu percaya gitu. Ya, karena banyak hal secara pribadi ya, pemahaman saya sudah berbeda. Dulu buku itu yang saya pegang. Dulu buku itu yang saya percayai tafsirannya. Tapi ya menjelang setengah abad ini saya rasa banyak dari buku-buku yang mengajarkan saya dulu itu sudah tidak saya sepakati lagi. Meskipun harus saya akui, buku-buku itulah yang membentuk doktrin saya. Sebab saya nggak mungkin begini tanpa mereka, tanpa buku-buku itu maksud saya. Buku-buku yang saya baca banyak itulah yang memperkaya saya dan akhirnya membentuk cara saya berpikir. Itu satu sisi. Intiman, kedekatan, hubungan relasi saya dengan Tuhan di sisi yang lain itu juga sangat mempengaruhi. Nah jadi jangan seperti Pasyur dan juga imam-imam. Jangan juga seperti Zedekia raja yang terprovokasi untuk mempercayai yang lebih banyak, yang mayoritas dibandingkan yang minoritas, si Yeremia seorang diri. Kalau dalam politik, suara rakyat, suara Tuhan katanya. Ya dalam politik, tapi dalam iman nggak begitu. Kalau dalam iman itu ditentukan oleh suara terbanyak, ya nggak ada kekristenan di Indonesia ini kan, karena kita minoritas. Jadi suara rakyat, suara Tuhan itu ya harus dilihat dulu dalam kaidah apa. Dalam kaidah politik ya kalau dalam politik pemilu, suara yang paling banyak yang diperoleh oleh seseorang itu yang menjadikan orang itu pemimpin atas bangsa ini, kan begitu. Makanya suara rakyat, suara Tuhan. Tapi apakah pada prakteknya Tuhan juga seperti itu? Ya tentu tidak juga, saudara. ya meskipun banyak framingnya ya, tapi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Dan nggak bisa itu dipakai dalam ranah iman. Sayangnya Zedekia, sayangnya Pasyur, sayangnya bahkan imam-imam besar lainnya, yang imam-imam kepala yang kita baca dalam kitab Yeremia ini, itu sudah terkungkung oleh doktrin warisan, pemahaman agama warisan. Yang diterima cuma warisan dari mulut lisan. Tidak mau dikembangkan sendiri. Itu yang membuat saya berpikir Paulus itu ketika akhirnya dia dapat terang Kristus dan bertobat, dan dia mulai menggali Taurat itu dengan perspektif relasi yang baik dengan Yesus, maka dia menjadi orang yang gila banget menurut saya. Dia mulai upgrade, dia mulai update, dia mulai membuat pemahaman teologi perjanjian lama yang dia dapatkan dulu dari Gamaliel, dari guru rabinya, rabi Yahudinya, itu berkembang luar biasa. Tapi herannya banyak orang Kristen yang merasa cukup sudah mendapatkan pemahaman iman ya dari pengajaran pendetanya atau pengkhotbahnya. Yang lucunya
pendetanya dan pengkhotbahnya itu juga cuma membagikan saja apa yang menjadi doktrin gerejanya, doktrin sinodenya, doktrin warisan yang sudah berumur puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Kalau saya jelas tidak akan mau berada dalam naungan gereja atau sinode yang seperti itu. Kalau JKI nanti seperti itu pun, saya pasti akan cabut. Sebab logika saya, logika sederhana saya, dan pemahaman iman saya itu selalu bertumbuh. Jadi iman saya itu tidak bisa dibingkai. Kecuali tadi, tentang topik-topik atau isu-isu utama yang membedakan Kristen dengan yang lainnya. Itu harus jelas. Tapi kalau sekedar yang berada dalam ranah tafsir, nggak bisa, harus berkembang. Kalau itu dipaksakan harus sama, ya itu artinya membuat firman tidak lagi hidup. Membelenggu kebenaran. Nggak heran nanti orang-orang yang model begini, orang-orang Kristen yang seperti ini akan seperti Pasyur, akan seperti imam-imam kepala lainnya, akan seperti Raja Zedekia, yang ketika mendengarkan ada pengajaran yang baru, yang tampaknya baru, yang beda dengan yang mereka imani, langsung dikasih stempel, sesat, salah. Semoga semuanya diberkati oleh apa yang saya dapatkan ini. Dan saya berharap sungguh semua terus belajar dalam kebenaran. Shalom, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join membership. Kedepan kita akan membuka level membership yang baru, yaitu berisi kelas pengajaran Alkitab secara teologi sistematis. Di bulan Maret-April, akan ada kelas eskatologi, dengan join level membership The Warriors Bible Club seharga 49.900 per bulan. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti kelas ini full, juga konten-konten lainnya seperti Living in Wisdom, dan program lainnya. Jadi, yuk jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen video kita, dan juga join membership dengan cara klik tombol join di bawah sebelah tombol subscribe, kemudian pilih levelnya. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin upgrade level membership, bisa dengan cara klik tombol si perks, dan pilih level yang di atasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara bisa mulai upgrade atau menjadi member sekolah Alkitab kita ya, karena minggu ini saya sudah mulai membagikan materi-materi awal dari eskatologi. Jadi saya bagi dalam beberapa modul ya, dan dalam modul itu juga ada beberapa seri ya. Jadi nanti cukup panjang karena memang bicara mengenai eskatologi ya cukup panjang lebar saudara. Dan saya butuh waktu untuk membagikannya kepada saudara. Ya, jadi silakan supaya belajar bersama dengan kami. Ya. Semoga saudara semua dalam hikmat dan pemahaman yang benar dari Tuhan gitu ya. Dan kalau ada yang dapat rema yang lain dari yang saya bagikan tadi, silahkan bagikan dalam kolom komentar atau di live streaming, di live chat maksud saya, supaya saya juga diberkati dan yang lain yang membaca juga diberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya saudara ya. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah belajar tentang Yeremia 21. Diingatkan kembali soal bagaimana bahkan Raja Zedekia, Pasyur, dan beberapa bagian besar imam-imam kepala itu tidak percaya dengan apa yang Yeremia sampaikan. Mereka begitu terikatnya dengan pemahaman mayoritas, pemahaman yang mainstream. Mereka tidak mau membuka hati bahwa Tuhan bisa menyingkapkan sesuatu hal berbeda dengan apa yang dipahami selama ini. Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu hidup, maka semakin hari akan semakin banyak muncul hamba-hamba Tuhan yang bisa menjelaskan Alkitab jauh lebih tepat daripada teolog-teolog sebelumnya. Dan saya bersyukur, kami hidup di akhir zaman.
maka kami akan banyak mendengar pengajaran-pengajaran yang benar. Karena Alkitab kami mengatakan bahwa semakin mendekati akhir zaman, hal-hal yang tadinya tersembunyi akan dibukakan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus semangat dalam Tuhan, terus berkarya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.